Halo semuanya, balik lagi bersama saya Afif dari tim Akuret. Pada video kali ini saya akan menjelaskan fitur multi-branch atau fitur multi-cabang yang ada di Akuret Online. Nah, untuk fitur multi-branch ini dia sifatnya add-on ya teman-teman, atau fitur tambahan yang nantinya kalian akan dikenakan biaya lagi jika menggunakan fitur add-on atau fitur tambahan multi-branch atau multi-cabang ini ya teman-teman ya. Oke, nah untuk kalian yang perusahaannya punya banyak cabang, contoh perusahaan kalian punya F&B nih, terus nanti ada outlet 1, outlet 2, outlet 3, outlet 4, sampai outlet kelima dan seterusnya. Nah, terus kalian mau lihat nih laba rugi per masing-masing outlet kalian. Nah, itu bisa banget di Akuret Online. Jadi nanti kalian bisa melihat laba rugi atau profit and loss di setiap cabang kalian atau outlet kalian. Nah, nantinya kalian bisa menganalisa performa masing-masing cabang atau outlet kalian. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk gambarannya nanti laporannya dia akan seperti ini. Contoh aja ya. Di sini saya ada database sampel yang sebelumnya sudah ada fitur cabangnya. Oke, di sini adalah baru per cabang. Nah, ini kita setting parameternya yang ada transaksi. Nah, nanti seperti ini nih, laba rugi per cabangnya. Nah, kebetulan di sini yang ada transaksi cuma ada di cabang Jakarta aja. Nah, untuk Surabaya kita belum input transaksinya. Nanti saya contohkan ya, cara input transaksi yang berkaitan dengan cabang. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian punya cabang atau outlet di Jakarta atau Surabaya, nanti bisa di mapping di setiap transaksi. Oke, nah, mungkin langsung aja saya contohkan ya. Oke. Nah, yang pertama, kalian aktifkan dulu nih fitur multi-branch-nya. Nah, kalian ke modul pengaturan. Di sini ada fitur Akuret Store ya. Untuk install fitur add-on-nya, kalian ketik aja langsung multi-branch ya. Nah, ini fitur add-on-nya ya. Nah, nanti di sini kalian akan dikenakan tagihan 90.000 per cabang per bulan ya. Nah, ini belum termasuk PPN. Kalau termasuk PPN itu 99.900 ya. Nah, kalau misalnya kalian berlangganan melalui saya, nanti saya bisa kasih harga spesial untuk 1 tahun pertama ya. Nah, ini kita install aja. Install, oke. Sudah berhasil. Nah, di sini akan muncul fitur cabang nih di modul perusahaan ya. Karena sebelumnya kan kalau misalnya kalian belum install, dia nggak akan muncul nih. Nah, ini kita klik. Di sini contoh nama cabangnya apa? Jakarta ya. Sini nama cabangnya Jakarta. Terus kalian bisa setting juga nih. Untuk cabang Jakarta itu usernya siapa aja. Nah, nanti kalau user kalian lebih dari 1, kalian bisa setting nih. Contoh nanti ada Alfi, ada Rizky, ada Bimo, atau ada Erik. Nah, nanti cabang Jakarta bisa diakses oleh Alfi sama Rizky aja. Nanti kalian tinggal tambahkan Alfi sama Rizky. Atau kalau misalnya cabang Jakarta bisa diakses oleh semua user, nah itu kalian tinggal checklist aja. Gitu ya. Ini kita simpan. Kita lanjutkan. Oke. Nah, di sini ada kantor pusat. Nah, kantor pusatnya kita ganti Surabaya aja. Oh, atau yang ini Surabaya aja ya. Ini kita hapus, hapus, gitu ya. Nah, ini juga sama ya, bisa kalian setting gitu ya. Nah, jadi di Akuret Online ini, kalau misalnya kalian berlangganan, itu udah include satu cabang, yaitu cabang kantor pusat ya. Nah, itu nanti bisa kalian ganti untuk namanya. Nah, ini kebetulan tadi saya ganti ya kantor pusat, namanya cabangnya jadi Surabaya. Nah, jadi di sini kita punya 2 cabang nih, Surabaya dan Jakarta, gitu ya. Nah, cara biar transaksinya ke mapping di Jakarta atau di Surabaya gimana sih? Nah, ini saya contohkan ya. Oke, yang pertama-tama kita buat sampel barangnya dulu aja. Ini contoh. Nah, ini contoh aja ya. Kita mouse Logitech. Simpan. Nah, contoh kalian mau jual barang. Mouse Logitech-nya belum ada stok ya. Kita isi dulu stoknya.
Contoh kita punya 100 piece, satuannya harga modalnya contoh aja 50.000 gitu ya. Ini ya. Ini sama. Harganya 50.000 gitu ya. Oke. Nah, di sini di Accurate juga kalian bisa setting nih kalau misalnya per cabangnya kalian mau setting gudangnya itu juga bisa. Gitu ya. Contoh di sini gudang Surabaya. Di sini gudang utama ini kita ganti aja gudang Jakarta. Ya, kalau misalnya kalian mau mapping per gudangnya. Nah, gudang ini juga bisa kalian setting nih usernya yang bisa akses gudang tersebut itu usernya siapa-siapa aja. Gitu ya. Tadi untuk stoknya di sini kan tadi udah ada stok awal ya. Nah, ini total stoknya nih ada 200 piece ya. Ini dari cabang Jakarta ya. Oke. Nah, kalau misalnya kalian mau masukkan juga Surabaya, terus dia masuknya dari Surabaya untuk stok awalnya, ini contoh aja ya. Contoh harganya samain aja. Nah, kayak gini ya. Oke, nah jadi kita punya stok total 300 ya. Yang 200 dari gudang Jakarta, nah yang 100 dari gudang Surabaya, gitu ya. Nah, contoh kita langsung jual barangnya aja, kita langsung ke invoicing aja ya. Order penjualan. Nah, di sini nama pelanggannya, contoh namanya Mila. Nama pelanggan. Nah, di sini kita jual mouse Logitech, contoh si Mila beli 10 ke kita, artinya kita jual 10 ya. Kita jual harga satuannya 100.000. Tadi kan modalnya itu 50.000 satu ya. Nah, di info lainnya, bukan sorry, di gudang. Nah, ini kalian mau keluarin dari gudang Jakarta atau Surabaya gitu ya. Di Surabaya ada stoknya 100, di gudang Jakarta ada stoknya 200. Nah, contoh kita jualnya dari gudang Jakarta dulu. Oke. Nah, kalian ke bagian informasi nih, tab info lainnya. Nah, di sini ada cabang Surabaya atau Jakarta. Nah, penjualan ini mau masuk ke cabang yang mana? Gitu ya. Nah, ini contoh Jakarta. Tadi gudangnya Jakarta ya. Oke, nah kita sesuaikan dari gudang Jakarta, penjualannya masuknya ke cabang Jakarta. Gitu ya. Nah, ini kita simpan. Oke. Lanjut. Nah, kemudian kita buat lagi nih. Kita buat penjualan. Ini customer kita bedain aja ya. Contoh saya nih, Alfi pelanggannya. Nah, di sini dari gudang Surabaya kita keluarin 20 piece. Harga satuannya sama, 100.000. Nah, di sini kalian tap info lainnya, kalian pilih yang Surabaya ya. Kalau misalnya penjualannya mau masukin ke Surabaya. Kita simpan. Nah, jadi setiap transaksi itu kalian pergi ke info lainnya, teman-teman. Untuk kalian mapping nih. Kalian transaksinya mau pilih masuknya ke Surabaya atau Jakarta. Gitu ya. Nah, lanjut kalau misalnya ada beban, contoh beban listrik atau beban sewa tempat di event-event. Nah, itu juga bisa kalian masuk ke modul Kas and Bank, di sini pembayaran. Nah, contoh bayar listrik untuk cabang yang Surabaya, itu bisa. Contoh ya. Sorry, ini bayarnya pakai bank apa? Contoh bank BCA, di sini beban listrik. Nah, ini contoh bayar beban listriknya 50.000 aja, ini contoh ya. Nah, di sini tab
info lainnya kalian pilih lagi ya. Mau bebannya ini masuknya ke cabang Jakarta atau Surabaya. Ini contoh cabang Jakarta. Nah, yang satu lagi kita bikin cabang Surabaya. Beban listrik untuk cabang Surabaya. Ini contoh Surabaya ya. Kita simpan. Nah, kemudian kita mau cek nih laporan profit and loss atau laba rugi per cabang Jakarta dan Surabaya. Nah, kalian tinggal ke daftar laporan aja. Di sini ada laporan keuangan, di sini ada laporan laba rugi cabang. Oke. Nah, ini kalian sesuaikan aja, nanti kalian mau setting dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ditampilkan. Nah, di sini akan muncul ya untuk pengeluaran dan pendapatan gitu ya, serta harga modal juga gitu ya. Nah, ini tampil laba rugi per cabangnya. Nah, kenapa penjualannya 2 juta? Karena tadi kita jual di Surabaya itu kita jual 20 piece ya, dan satuannya harganya 100.000, jadi 2 juta. Nah, beban pokok penjualannya kenapa 1 juta? Karena kita jualnya karena kita harga modalnya itu 20 piece, satuannya itu 50.000. Jadi harga modalnya 1 juta. Sehingga kita dapat laba bersihnya itu 920.000 ya, sudah dipotong dengan beban operasional, yaitu beban listrik. Nanti kalau misalnya beban operasional ada beban listrik, beban sewa, nanti sehingga terbitlah laba bersih. Nah, ini juga sama yang Jakarta ya. Tadi kita jualnya 10 piece, satuannya 100.000, lalu di sini modalnya satuannya 50.000, lalu kita punya 50 piece ya. Kita punya 10 piece, satuannya 50.000. Nah, ini jadinya kita punya laba bersih 450.000 ya, sudah dipotong dengan beban operasional atau dikurangi dengan beban operasional. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, nah, mungkin cukup sekian tentang video fitur multi branch atau multi cabang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.